Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudiah dalam program Ulas Berita Harian Kabar Priangan edisi Sabtu 11 Januari 2025. Di siang kali ini kita akan mengulas beberapa berita hangat dan menarik dari wilayah Priangan ya. Yang pertama itu datang dari lingkungan pondok pesantren, yang mana kasus ini sedang ramai-ramainya di media sosial, yaitu kasus pencabulan santriwati di Tasikmalaya. Nah, di sini itu kasus dugaan tindakan asusila terhadap seorang santriwati oleh oknum pimpinan rumah tahfiz di kota Tasikmalaya saat ini tengah heboh di masyarakat. Kasus ini mencuat setelah orang tua korban melapor ke polisi bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan oleh guru ngajinya sendiri. Nah, seorang aktivis PMII asal kota Tasikmalaya, Muammar Hadapi ini, Muammar Hadapi ini memberikan opini terkait kasus pencabulan ini. Kasus pencabulan ini juga dapat digarisbawahi untuk para orang tua jika untuk lebih dekat melakukan komunikasi yang dekat terhadap anak-anaknya, karena kasus ini tidak hanya luka sesaat tapi akan mengakibatkan luka trauma yang mendalam yang nantinya akan berakibat ke masa depan anak-anak. Untuk berita selanjutnya ada dari wilayah Garut Sumedang, yaitu sebentar ya Baraya ya. Nah, yaitu dengan judul Cegah Terlibat Judi Online, Kapolsek Banjarwangi periksa HP anggotanya. Nah, di sini itu Kapolsek Banjarwangi Ibtu Amiruddin Latif mengambil langkah tegas untuk mencegah keterlibatan anggotanya dalam perjudian online atau yang kita sering dengar dengan istilah judol. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin memeriksa HP seluruh anggota Polsek secara mendadak. Nah, Amir ini menegaskan bahwa ia akan memastikan tidak ada aplikasi yang berhubungan dengan judol di perangkat milik anggota kami. Karena judi online ini yang seperti kita ketahui ya, judi online ini akan memberikan dampak yang sangat negatif selain untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga atau orang-orang sekitar kita ya, karena judi online ini memiliki dampak negatif terhadap ekonomi maupun psikologis. Banyak keluarga yang mengalami kehancuran akibat keterlibatan dalam judol, bahkan ada beberapa kasus yang berujung pada gangguan mental hingga bunuh diri. Nah, jadi untuk Baraya Priangan TV ini ya khususnya judi online, pandai-pandailah ya, berbijaklah dalam berseluncur di internet karena agar kita tidak merugi di kemudian hari ya, Baraya Priangan TV. Untuk berita selanjutnya kita akan mengulas dari berita yang datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di sini ada tangis haru orang tua dan keluarga sambut Naila, gadis cantik yang hilang itu ditemukan di Brebes. Nah, setelah sempat hilang selama 4 hari, seorang gadis cantik asal Kampung Cidua, Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Naila Salsabila berumur 16 tahun ini, yang hilang di rumahnya akhirnya kini ditemukan. Nah, proses pencarian Naila yang tidak mudah ini akhirnya membuahkan hasil setelah anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya bersama UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya menemukan korban berada di Brebes, Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah atas izin Allah ya, Ananda Naila ini sempat hilang, kemudian ditemukan oleh Polres Tasikmalaya di Brebes, Jawa Tengah. Nah, untuk kasus Naila ini mungkin perlu ada pengawasan yang sangat ketat dari orang tua ya, khususnya kepada putra-putrinya yang masih di bawah umur untuk sering melakukan intensitas komunikasi kepada anaknya, apakah mereka baik-baik saja, dan dipastikan ketika ingin keluar rumah gitu ya, putra-putrinya dipastikan bunda para orang tua ini tahu kemana tujuan anaknya akan beraktivitas ya. Untuk berita selanjutnya itu ada dari wilayah Banjar dan Pangandaran. Sebentar ya Baraya ya. Nah, berita selanjutnya ini mungkin berita terakhir yang akan saya ulas. Itu ada dari Kota Banjar, yang mana setoran jamaah haji tahun 2025 sebesar Rp 55,4 juta. Kementerian Agama Kota Banjar mengimbau generasi milenial melakukan pendaftaran jemaah haji sejak dini, karena menurut Kepala Kantor Kemendak di Kota Banjar jumlah pendaftar calon jemaah haji ini sebanyak 3.200 orang.
dan mereka yang sudah mendaftar haji ini atau calon jemaah haji ini baru bisa berangkat haji itu selama 18 tahun. Maka waktu tunggu setelah 18 tahun dari daftar, mereka bisa berangkat haji itu setelah 18 tahun. Nah, Kepala Kemendak Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus ini menekankan kepada para muda-mudi nih untuk yang mempunyai tabungan lebih atau dana lebih itu untuk segera mendaftar haji sejak dini. Nah, Badai Priangan TV, mungkin sekian ulasan berita dari saya untuk di hari ini. Untuk Badai Priangan TV, jangan lupa jika Badai Priangan TV ada yang memerlukan perangkat nih komputer untuk kerja, untuk belajar atau apapun itu, bisa dicek di koran Kabar Priangan di halaman terakhir. Yang jika membutuhkan bisa langsung dicek di koran kita ya. Dan jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya boleh dicek di website atau portal kita di www.kabar_priangan.com. Mungkin sekian dari saya ulas berita hari ini. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.